Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melewati lebih dari setengah bulan Ramadan sampai pada hari ini. Teman-teman seperjuanganku, marilah kita mulai nuansa podcast Qadar hari ini dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pengertian mengabdi memiliki dua unsur utama, yakni kecintaan dan kerendahan diri serta ketundukan. Ya, tugas manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ajaran Islam dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama, hablum minallah, kedua hablum minannas, dan ketiga hablum minal alam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hidup di dunia ini, manusia tidak akan terlepas dengan hubungan baik kepada sesama manusia atau hablum minannas. Dalam kajian hablum minannas, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu rela menolong orang lain, terutama orang yang sedang kesusahan. Bahkan dalam Islam, menolong orang tidak boleh memandang suku, ras, dan agamanya. Dalam menolong orang yang kesusahan, tak boleh tebang pilih. Coba bayangkan jika kita bisa menolong atau mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, mengenyangkan yang lapar, melepaskan orang yang terlilit utang, membuat orang lain bahagia. Keutamaannya itu lebih baik dari melakukan ibadah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Sungguh ini adalah amalan yang mulia. Keutamaan orang yang memberikan kebahagiaan pada orang lain dan mengangkat kesulitan dari orang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tarbani. Lihatlah saudaraku, bagaimana sampai membahagiakan orang lain dan melepaskan kesulitan mereka lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan pada murid-muridnya tersebut, hampirilah Sabit Al-Banani, bawa dia bersama kalian. Ketika Sabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang iktikaf. Murid-muridnya lantas kembali mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Lantas mereka mengabarinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Amash, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan, itu lebih baik daripada haji setelah haji. Lalu mereka kembali kepada Sabit dan berkata seperti itu. Sabit pun meninggalkan iktikaf dan mengikuti murid-murid Al-Hasan Al-Basri untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktivitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Dengan niat ibadah, sukarela tanpa harus dibebani ada balasan materi dari sesama. Niscaya kebaikan itu akan memantulkan hasil baiknya. Semakin banyak karya yang diberikan, semakin produktif dan semakin banyak output manfaat, akan semakin banyak amal kebaikan dan semakin banyak pula keberkahan. Rajinlah membuat orang lain bahagia dan bantulah kesusahan mereka. Hanya Allah yang memberi taufik.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di nuansa podcast kader selanjutnya. Apabila ada salah dan jengkel, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.